Siap. Udah, oke, Sun. Video udah. Oke, Om. Oke. Sound oke. Yang belum oke saya. Iya. 1. 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Majalaya Awas. Yes. Yes. Ya. Semangat. Kita kedatangan siapa nih, Pak Is? Kita hari ini. Alhamdulillah itu udah beberapa kali bukan sebetulnya, ini kan sedang maintenance. Jadi mungkin para penggemar podcast Majalah Awas mohon maaf, mungkin kita baru bisa online lagi karena ada beberapa maintenance. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu pahlawan tanpa jasa. Wes. Nah, namanya keren kan? Tanpa Keren itu salah satu mungkin yang profesi yang paling mulia menurut aku. Amin. Alhamdulillah kita kedatangan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Majalaya. Majalaya. Tepuk tangan dong. Nanti mungkin beliau yang akan mengenalkan secara langsung kepada para Penonton. ya apa saja gitu kan. Sementara mangga Ibu silakan, suatu kehormatan bagi kami Ibu sudah bisa datang ke podcast kami. Mudah-mudahan apa yang kita nanti obrolkan, bicarakan, guyonkan bisa jadi satu manfaat. Amin. Minimal buat kami pribadi, Majalaya Awas, atau mau halayak para penonton di Majalaya. Silakan Ibu, Siap. mangga Bu, diaturan, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mungkin namanya Ya. tidak asing lagi di Majalaya. Pasti. SMK Negeri Majalaya, hai ya. Ada alumninya di sini. Alumni alhamdulillah. SMA Muhammadiyah 2 Majalaya juga. Hmm. Alhamdulillah karena kita juga bertetangga di sini dengan Oh. Polsek Majalaya. Terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Iwan Ya, ya, Iwan. yang sudah mengundang saya Siap. untuk bisa berada dan bisa berbincang di podcast Majalaya Awas. Kehormatan juga nih Pak Siap. bagi saya bisa ada di sini, dan satu pengalaman juga karena memang belum sempat nih sebagai sosok yang iya. sudah generasi Kolonial. kolonial. Oh, kolonial bukan milenial. Kolonial. Secara kolonial belum Ya. ada yang mengundang sebagai bintang tamu Hmm. baru kali ini, dan ini luar biasa. Terima kasih yang Oke, sama-sama. sebesar-besarnya. Sama-sama. Itu saja mungkin Hmm. yang bisa saya sampaikan. Oke, tadi Ibu bergelut di bidang pendidikan, Gelut. pedagogi istilahnya kalau. Gelut, Pak, gelut. Belut. Banyak yang gelut. Mau dari tahun berapa kira-kira Bu? Itu pertama Ibu misalkan mengajar, apa misalnya terjadi kepala sekolah, itu ada proses mungkin ya Ya, dengan dinamika betul. segala sesuatunya. Nah, mungkin bisa sebagai langkah perkenalan kita kepada teman-teman semua yang hadir atau yang nonton, silakan Ibu perkenalkan secara garis besar dulu pada Siap. awal Ibu mengajar atau misalkan gimana, jauh sebelum itu baru ke suka dan dukanya mungkin nanti kita juga mungkin ya. Oh, Banyak gitu. dukanya, banyak sukanya ya. Pasti, gitu. Bu. Ya, baik. Tapi ya istilahnya yang globalnya aja Bu, jadi silakan. Oke. Jadi cerita background ke belakang Ya, berarti ya Pak ya. gitu. Saya itu di dunia pendidikan itu mungkin lebih tua umurnya dari anak saya. Oh, Arieta makasih ya, Bu. Kalau saya masih muda. Saya masih muda berarti. Alhamdulillah. Soalnya apa? Tahun 98 lulus dari UIN Sunan Gunung Jati Oh, Batu. UIN, berarti ya. UIN. Dulu IAIN. IAIN. Ya. Sekarang IAIN menghilang. Hilang. Jadi adanya UIN. UIN. Jadi kalau dicari IAIN itu nggak ada, Nggak ada, sekarang adanya betul. UIN. Itu tahun 98 lulus jadi guru bimbingan konseling dan langsung mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Majalaya. Langsung itu. Bu, Bayangkan langsung sama aja. Bapak usia saya setua apa? Nah, 92. Lebih tua dari anaknya. Ya. Nah, 98 di SMA Muhammadiyah jadi guru BK, jadi berkecimpung dengan dunia usia remaja. SMA SMK yang luar biasa seperti beliau ini, Ya, nah, betul, anak Bu. soleha. Ya. Ya, saya tahu beliau zaman dulu gimana di SMK Negeri Majalaya. Nah, baru ya. Panggil teh. Bang Mabal. Ya. Keun buah Enggak ya? tos Bu. Enggak ya, nggak sedikit ya. Banyak Bu. Kemudian tahun 2007 Ya. ketika SMK Negeri Majalaya berdiri, saya juga ikut di sana jadi guru BK-nya beliau. Tetapi tahun 2010 setelah 13 tahun di sana, saya dipanggil pulang ke SMA Muhammadiyah 2 Majalaya. Iya.
diamanahi untuk jadi kepala sekolah. Oh, Jadi dengan terpaksa iya. saya meninggalkan SMK Negeri Majalaya dan di sini di SMA Muhammadiyah melanjutkan dari 98. Iya. Sebenarnya tidak berhenti di sini. Tuh. Terus tapi kemarin itu kan dibagi 2. Jadi porsinya di sini setengah hari, di sana setengah hari gitu. Nah, setelah 2010 harus ke sini mengabdi jadi kepala sekolah, jadi fokus di sini. Di SMA Muhammadiyah. Jadi dari 2020 bukan 2010. 2020 berarti sudah sekarang mau 5 tahun jadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah. Tapi konsep pertama, tugas utama guru bimbingan konseling Tetap itu mah tugas Iya, utamanya. tetap. Karena itu kalau ditanya profesi saya apa, ya bukan kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu bukan profesi ya Pak ya. Betul. Jabatan. Hanya tugas tambahan Ya. saja. Jadi profesinya adalah guru bimbingan konseling. Siap. Enggak Bu, gini. Itu kan biasanya kalau guru gitu nya. Ya. Sok aya misalkan da sapona guru oge. Nah. Kuliahkeun ka guru oge Ya. atau misalkan kepaksa jadi guru karena kan kuliah nu paling gampang misalkan heula ya. Padahal mah kan aya bukan guru apa SGO gitu. SGO. Kayak gitu kan ya. SPG dulu. SPG. Nah, yang paling gampang kan dulu ya kalau Dulu. dulu nya kolot-kolot abi Pak. Oh, gitu. Kami, Tapi karena kami usia anak kolot. Ya, namanya ya, terang. Enggak karena mentok dengan jadi misalkan apa ada ke situ enggak Bu misalkan dulu atau misalkan ada ibu ada emang di keluarga ada keluarga guru. Nah itu Nah. justru antik kalau keluarga saya itu nggak ada yang guru. Oh, ibu Nggak unggul ada. berarti. Misah Iya. mahiwal berarti ya Pak? Mahiwal. Tapi memang mungkin nasib. Ya. Nah kalau nasib itu kan sudah tertulis di Ya. alam sana Ya. gitu kan. Nuhun. Kalau ditanya dari kecil mau jadi apa, sebetulnya cita-cita itu mau jadi artis dulu. Waduh. Tapi ayah sih, ayah cupat artis nama. Tahu ayah sih, Ayah ayah. klik Ayah. nama gitu. Iya. Dulu waktu dari SMP, Ya. SD itu kalau ditanya mau jadi apa, artis, tapi PNS dan guru gitu Oh, maksudnya. iya. Ternyata artisnya nggak cocok ya. Iya. Nggak- Belum mungkin belum cocok. Sekarang jadi artis kalau Baru bikin ini, podcast kan. nah ini kali Salah ini satu layer awal. salah Ya, satu ayo, jadi ayo. artis, Ya, gitu artis kan. ya, Bu. Nah ternyata guru yang yang diridhoi sama Allah jadi guru, dan jujur dari keluarga tidak ada bapak saya bukan guru, ibu saya juga. Oh ibu saya guru, tapi gurunya guru di madrasah, guru ngaos gitu Oh, kan. guru ngaos, Alhamdulillah. ya, guru. Ya tapi bukan di guru sekolah formal. Gitu. Nah baru cerita itu benernya juga Pak. Mungkin kalau di saya itu kurang ya, tidak sesuai dengan apa yang diturunkan dari orang tua. Tapi kalau untuk saya ke anak saya benar diturunkan. Tuh anak saya si Teteh sekarang guru sekarang- BK juga. Oh, jadi nurunkeun Iya. gitu. nurunkeun. Jadi memang katanya anak itu suka meniru orang Betul. tua. Ini memang Ah. salah satunya ini. Jadi si Teteh juga ikut mama. Jadi ngambilnya guru BK juga. Terus sekarang udah jadi guru BK juga. Ya. Oh, sami ya enak. Ambilnya bimbingan konseling juga. Terus kenapa harus guru BK? Nah, kenapa harus guru BK? Nah, Terjiwai mungkin ya. Hmm. Saya tuh senang anak-anak yang soleh seperti ini. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ada kapungkur mah kan bukan BK-nya, BP kan dulu mah. Gimana, Terus BP? kenapa jadi BK? Nah, jadi dulu mah BP, bimbingan penyuluhan. Tapi tahun 2014 ada Permen Permendikbudnya. Permendikbud. Jadi pengistilahannya dirubah menjadi bimbingan kanseling. Jadi kalau bedanya apa dengan bimbingan penyuluhan? Iya. Sebetulnya hampir mirip, Iya. ya. Bimbingan penyuluhan membimbing siswa, memberikan arahan, gitu kan, mengarahkan anak ke hal-hal yang lebih baik dan positif. Tapi berkembang kinerja BK jadi bimbingan kanseling, jadi lebih mengarahkan anak di beberapa bidang, di minat, di bakat, gitu kan, mengarahkan di apa yang dia mau di karir. Kalau nggak salah ada 6 ya? Iya. 6 di BK tuh ya, 6 program di Ya, BK ya. ada kalau nggak salah. bimbingan pribadi, sosial, belajar karir 4 Pak. 4 Jadi ada 4 bidang. bidang, Ya. 6 salah sorry. Salah. 6 di mana ya? Iya. Oke orang mau piapi teh. Cara Mana mahal. aja maunya. Apa kayaknya tuh? Iya, gitu. Ngetes sebentar yang ngetes sih. Ngetes. Lajang Bu kan. Jadi ada 4 Pak. Kalau di kanseling di Iya, BK di setelah kanseling. jadi BK. Mhm. Jadi ada 4 bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, yang lebih antik Pak dari 4 bidang ini kan berbagai persoalan anak Iya. kita bantu anak. Kalau di bimbingan pribadi si BK
tahu ya Mam ya Iya. dulu. Kalau ada yang masalah pribadi, anak-anak SMA itu kan konfliknya tuh banyak. Wah, Hmm. keren Masalah deh. pribadi aja Contohnya Bu. bisa berlapis-lapis masalah pribadi. Misalkan gara-gara orang tuanya yang broken home, Oh. ya. Ya. Itu kan dari masalah keluarga, Hmm. bisa jadi masalah pribadi. Oke. Bisanya apa? Itu bisa menghambat. Bisa menghambat ke perkembangan belajar, kemudian menghambat ke mental anak. Jadi kalau mental sudah kena, ya otomatis proses belajar juga terhambat. Betul, Nah Mbak. itu yang jadi PR BK. Hmm. Bagaimana sih konflik masalah pribadi anak itu tidak mengganggu dari proses belajar dan proses pencapaian cita-cita anak, ke karirnya Ya. bagaimana. Tapi kan kalau ada BK, ada pelajaran mata pelajaran. Itu nyambungnya sebelah mana Bu? Karena kan anak-anak misalkan kudu ngapalkeun naon teh matematika, sekarang nggak ada jurusan kan kalau nggak salah ya? Ya. Sekarang mah Nggak kalau ada di kurikulum jurusan. mereka nggak Nggak ada ada jurusan. jurusan. Ya. Apa ada misalkan ini kan ke siswa, apakah misalkan siswa itu bisa langsung open kalau misalkan orang ada masalah ya itu apa langsung ke BK Bu abdi balik konseling atau itu kan jarang bener Jarang. abdi gitu kan Ya, atau itu, ibu nu gitu ninggal. nyamannya kan Atau- paling mau Tergantung ibu udah ya. baong karek beren dicopot Ya. panggil mau jalan sekolah mau Ya, apa betul. segala macem atau kelihatan ada yang tikanya rada-rada nyeleneh misalkan baru kan dipanggil nah itu bisa itunya gimana Bu soalnya Ya. kan pastinya dah Ya, hese pasti atuh. sesa. Menggalinya. Udah kayak nama ada, Ya. kudu KBK. Jadi Ya. image-nya dulu waktu Abi pernah sekolah mah, udah KBK teh berarti berarti bermasalah. Bermasalah. Baong gitu, Nah, itu teh. beda. Nah, padahal kan sekarang tadi dengar dari Ibu bahwa ternyata ada 4 bidang Bidang. yang kita bisa menggali Oh. potensi Iya. siswa tersebut. Nah, Iya. dengan istilahnya tuh perkembangan zaman sekarang, Heeh. apakah itu bisa nggak Bu dan dengan bisa Menangani Nah, anak gitu. Ya. oleh BK, Hmm. ya itu bisa. Mhm. Karena apa kalau untuk bedanya di saya balik lagi ke bedanya BP Ya. zaman dulu dengan BK sekarang. Mungkin BP dalam zaman dulu, kenapa BP zaman dulu itu disebutnya polisi Ya, sekolah, betul. kemudian ditakuti, Hmm. menyeramkan. Anak kalau masuk ke ruang BP, teman-teman Ya, udah langsung yakin pasti ini bangun, bangun. Betul. pasti bermasalah, gitu Ya. kan, pasti pacaran bebas, pasti Nah, macam-macam naon, narkoba ya. atau apa. Itu sekarang udah dibabat. Jadi tidak semua anak bermasalah dipanggil ke BK, Ke BK. gitu. Karena apa? Tujuan kita tadi, tujuan kita adalah BK for all siswa. Bahwa siswanya ada yang punya masalah ataupun yang tidak punya masalah. Ya. Termasuk anak yang berprestasi juga itu harus jadi teman dengan BK. Nah, bagaimana kalau yang bermasalah itu bisa ketahuan, gitu kan? Ya, Balik betul, konsepnya. betul. Kumaha teh ninggalna. Pan siswa teh seueur. Seueur, Rumahnya ratusan ditinggalan kan. hiji-hiji gitu Pak. Kalau bahasa istilahnya itu guru BK itu harus tajam telinga, tajam mata, dan tajam insting. Itu dia jadi latih. Karena mata pelajaran yang kita terima di saat perkuliahan. Oh, berarti jadi itu ada guru BK, itunya, ada iya, ilmunya, jadi berarti mata ya. ada ilmunya. Pertama yang berhubungan dengan guru BK itu pedagogi jelas ya, pedagogi keilmuan pasti, tentang ya. pedagogi. Yang kedua psikologi. Nah, mungkin dari psikologi itu kita diajarkan bagaimana memahami ciri-ciri anak yang punya masalah gitu. Kemudian ada juga sosialnya, ilmu tentang sosiologinya juga diajarkan. Itu untuk melihat bagaimana si anak teh dengan temannya, karena kadang-kadang masalah itu timbul karena ada konflik dengan teman. Betul. Apalagi di tingkat SMA Ya, gitu kan. betul, Bu. Gara-gara medeleng aja itu bisa Bisa jadi jadi masalah. Bisa jadi gelut gitu, Pak. benar. Kalau budak zaman ayeuna nggak apa tepira kalau bahasa kitanya, bahasa Sundanya. Apa sih masalahnya sampai pukul memukul? Tepira pas pada saat jajan misalkan dia udah melong wae. Nah, gara-gara hal itu juga bisa jadi masalah. Nah, jadi si BK untuk sekarang di sekolah bagaimana mengendus kalau bahasa kitanya. Mengendus si anak itu ada masalah, tentu saja tadi ada hubungannya dengan guru-guru mata pelajaran. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Iya, pasti. Ya, nggak bisa. Karena yang namanya di lingkup sekolah, di lembaga, kesuksesan satu lembaga itu tidak ditentukan oleh salah satu komponen. Gitu. Jadi sekolah ini akan sukses apabila semua komponen di dalamnya itu bekerja sama. Ya, salah satunya dalam penanganan siswa. BK nggak bisa bergerak sendiri tanpa didukung oleh guru mata pelajaran. Karena kan yang di kelas tahu itu kan bagaimana anak juga guru pelajaran tahu. Artinya guru pelajaran kalau misalkan mencium ada, Bu, ini anak teh di kelas teh diem aja misalnya.
kayaknya dia ada masalah, Betul. ada pikiran. Nah, Baru. guru itu namanya kolaborasi atau koordinasi dengan kami guru BK. Nah, kita yang mendalami nanti caranya bagaimana kita memanggil anaknya dengan baik-baik, kita ajak ngobrol. Jadi kalau ngobrol dengan anak tuh nggak langsung gini kalau BK, kamu ada masalah ya? Kalau udah kayak gitu udah anak udah peron. Tapi kita cari ngobrol dulu, gimana nih? Senang nggak? Hari ini pelajaran apa? Jadi ada sistemnya sandwich, apa namanya? Kalau bahasa komunikasi sandwich komunikasi. Jadi ada tahapannya, pendekatan awal dulu, nggak langsung ke inti. Yang kedua baru kita dalami masalah intinya, baru nanti pendinginannya. Jadi ketika keluar dari ruang BK, si anak itu nggak tegang gitu, karena konfliknya justru malah udah selesai di dalam ruang BK dan keluar tuh udah dengan smile gitu. Seperti itu Pak. Jadi kolaborasi dengan semua komponen di sekolah, dengan Pemdik, maksudnya dengan pendidik, dengan tenaga kependidikan, bahkan dengan cara kapun kita bekerja sama gitu. Ya kadang hal-hal yang tidak diketahui guru, ternyata diketahuinya sama cara Kak, misalnya Bu, aku tadi lihat di sana. Jadi sudah cara Kak, bisa terang. dia kan baru alumni nah gitu baru. Nah, dulu ada kenapa siapa yang kena di sana? Ini kan kalau pernah yang paling pernah di pengalaman misalkan yang paling sulit misalkan ditangani di BK. Pengalaman paling budak rudet bisa nih paling Bu aya panginten. Ya kalau 20 tahun bukan menjadi polisi sekolah kami maaf tidak bisa tidak bisa menyatakan polisi. Iya betul. Tapi memang kemarin-kemarin dulu zaman baheula gitu kan image-nya seperti itu di anak-anak. Intinya kesini BK itu tandanya itu atau karakternya itu sebagai sahabat siswa. Jadi sekarang udah jadi sahabat siswa. BK itu. Jadi selama kita menjadi bersahabat dengan siswa, temuan-temuan itu banyak. Jangankan anak usia remaja yang kalau secara psikologi itu storm and rain gitu ya, seperti ombak di lautan. Kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang dia bergemuruh gitu kan. Nah, tentu banyak problem itu. Kadang dari hal kecil yang saya sebutkan tadi bisa jadi masalah besar. Contohnya bisa apa yang terjadi gara-gara futsal. Futsal itu katanya persahabatan antar sekolah. Ternyata pas begitu ada yang kalah, yang kalahnya marah, yang menangnya menyombongkan diri, akhirnya tawuran misalkan. Itu hal-hal seperti itu juga kita temui, pernah kita jumpai. Seperti itu. Bagaimana cara menyatukannya kembali? Kita komunikasikan dua arah dengan dua sekolahnya, dengan kepala sekolahnya, akhirnya berdamai dan bersahabat. Gitu. Berarti itu salah satunya. Ya, gimana tidak bisa dipungkiri anak-anak usia remaja tuh emosinya seperti itu. Kadang-kadang naik turun, membeludak gitu. Berarti mun masalah sareng sekolah lain koordinasi sareng guru BP nu sanes gitu. Tetap kita koordinasi dengan guru BK-nya dan dengan kesiswaan biasanya Pak. Gitu. Bedanya? Beda. Kesiswaan kalau di sekolah itu porsi tanggung jawab kesiswaan dengan porsi tanggung jawab BK itu meskipun kita berkoordinasi mengenangani siswa tapi ada porsinya masing-masing. Biasanya kalau untuk kedisiplinan itu tugasnya kesiswaan. Khusus untuk kedisiplinan. Ya, kedisiplinan itu misalnya yang menetapkan poin pelanggaran, yang memberikan ini loh aturan sekolah. Kalau aturan memang disosialisasikan oleh semua komponen sekolah. Tapi biasanya yang menindak kalau ada yang melanggar itu lebih berdiri di depan kesiswaan gitu. Bagaimana dengan BK? BK itu ada di belakang. Maksudnya kalau ketika ada anak yang melanggar, BK nggak campur tangan, silakan tangani oleh kesiswaan. Ketika sudah ditangani, BK baru tadi memanggil anaknya, memberikan arahan. Tahu nggak kenapa kamu diberi sanksi? Disitulah diberikan penyadaran diri tentang kesalahan, diberikan arahan bimbingan agar kalau salah tuh bagaimana semestinya. Nah BK itu ranahnya di sana Pak. Jadi nggak sekarang tuh udah nggak boleh zamannya lagi BK bareng sama kesiswaan ke kelas razia. Sekarang nggak ada lagi tuh. Dulu mah cuman gitunya. Dulu juga ibu zaman celana. Seperti itu. Sekarang BK mah menunggu saja. Silakan sama
tim kesiswaan, tim pendisiplinan gitu. Nanti ada anak yang merasakan anak suka kalau misalkan diberi sanksi itu suka nggak nerima kalau dia salah. Betul. Pasti kan malah dendam gitu kan ke gurunya. Pokoknya mah engke motornya dikempesan. Ya dendam gitu ya. Pengalaman eta mah Pasti, bener. Pengalaman enggak? Kempesan guru, motor guru. Ya Pak Eta lah ya. Dulu hitungannya eta mah biasa gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu kan harus kita hindari. Jadi Ya. anak ketika sudah diberikan sanksi, sanksi sesuai dengan prosedur sekolah, dengan sanksi edukatif tentu ya, edukasi. Tidak dengan tidak boleh sanksi yang fisik gitu kan, apa sekarang udah nggak boleh. Sanksinya sanksi edukasi yang tetap mendidik gitu. Tapi kalau jika anak masih belum menerima, malah marah ketika mendapat sanksi, lalu bagian ke BK. Kita berikan tadi itu penjelasan, kemudian penyadaran diri, bagaimana membenahi diri, terus bagaimana agar bisa hidup damai dengan berbagai aturan. Soalnya di sekolah itu kan kita disiplinkan anak adalah latihan bagaimana nanti di masyarakat. Betul. Kadang ada anak ini, Bu, kok di sekolah itu banyak aturan, nggak boleh rambut gondrong misalnya ya, sepatu aja diurusin, sepatu diurusin, sabuk diurusin, celana sampai pakaian sedetil itu diurusin. Sampai ada anak bilang, emang nggak bisa ya Bu kalau pakai sepatu putih jadi otaknya jadi tumpul. Betul. Nah, anak-anak sekarang kan seperti itu kan. Nah, di situ kita jelaskan tidak ada urusannya dengan konsep otak dan belajar. Kalau misalkan sepatunya tidak sesuai, tapi aturan sekolah mengajarkan anak disiplin dan patuh terhadap aturan. Jadi gimana hatinya itu kalau mematuhi aturan seikhlas mungkin bahwa ini aturan loh, bahwa saya itu harus memenuhi aturan. Jadi ketika dia nanti kembali ke masyarakat, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dia, lingkungan perguruan tinggi mungkin yang melanjutkan, mereka sudah tidak lagi merasa rikuh dengan aturan. Iya, mereka akan dengan senang hati, oh aturannya gini ya udah ikutin. Itu di sekolah. Oke. Jadi kan gini Bu, sekarang mah kan beda zaman mungkin ya dengan kita kalau dulu, kalau misalkan kita datang belajar segala itu kan ada rasa segan atau misalkan takut dalam tanda kutip kepada guru gitu. Paling kan kita paling a priori dengan guru eksak biasanya dulu. Guru eksak. Matematika, fisika, kimia. bukannya pengalaman pengalaman. Ini pembacarana gitu orang. Nah, apakah hal demikian ada masuk di lingkungan BK? Itu kan tadi ada pengembangan bakat, agama segala macam. Atau nyambung lagi dengan bakat-bakat siswa gitu kan. Bakat-bakat siswa kan pasti banyak ya. Beda-beda. Nah, apakah bakat itu ditentukan oleh guru BK atau kan ada orang marasupna ka dieu misalkan di ekstrakurikuler misalkan. Oh iya, nyambung nggak dengan gitu Bu? Ya, sebetulnya kan kalau di sekolah itu untuk apalagi kurikulum merdeka nih Pak, kurikulum mereka itu perlu adanya asesmen awal, namanya asesmen awal. Jadi di asesmen awal itu, apalagi kita nih di SMA Muhammadiyah sendiri ya, saya dengan anak saya yang sama-sama guru BK, kita setiap awal masuk anak PPDB, kita anak-anak sudah di psikotes dengan lembaga. Iya, kita dengan lembaga psikotes yang valid ya, dengan UPI kita bekerja sama. Jadi disitulah nanti di hasil asesmen terlihat bakat minat siswa baru itu, bagaimana IQ-nya, kemudian bakatnya itu apakah di bidang mata pelajaran eksak, MIPA. Memang kita nggak ada jurusan MIPA, IPS, tapi di bakat itu kan ada anak yang cerdasnya di bidang numerasi atau di bidang literasi. Itu udah terlihat di hasil psikotes. Nah, dengan hasil asesmen itulah balik lagi BK mengarahkan anaknya untuk menyadari ini loh bakatmu gitu. Secara psikologi misalkan anak A lihat numerasinya bagus, berarti kamu nanti lebih cocoknya kalau untuk kuliah di jurusan apa. Itu BK di sana Pak. Tapi berdasarkan tentunya hasil asesmen. Itu ya. Kalau hanya ngobrol pun sebetulnya bisa ya. Ditanya. Tapi mungkin kalau ngobrol itu biasanya lebih bersifat minat. Kalau zaman dulu kan jurusan itu sebelum ada yang proses psikotes, mungkin Bapak dulu waktu SMA tanpa psikotes, dulu kan SMA ada jurusan IPA IPS. Biasanya kan dikatakan penjurusan, tapi proses penjurusannya ditanya hoyong ka IPA, hoyong ka IPS, tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, sekarang nggak gitu. Kita lebih arahkan sesuai dengan hasil asesmen. Jadi anak kalau misalkan
dia sukanya mata pelajaran MIPA, memang itu sesuai dengan bakat Bakat yang yang ada dia dia. miliki gitu hasil asesmennya. Oke. Itu Pak bedanya zaman Siap. sekarang Nuhun, Bu. sama Tapi aya wae Bu anak nu misalnya minatnya di akademik misalnya, tapi minatan teu gini. Ya, abi mah kadang-kadang tersep gitu, Bu. ada Kan Pak, aya wae itu juga gini. kita temukan. Heeh. Misalnya udah jelas di asesmen itu si anak teh secara secara bakat itu adanya di MIPA misalnya ya, di mata pelajaran eksak itu bagus. Tapi dia bilang aku nggak suka. Gitu. Nah, benar. Kumaha ta Bu? Nah, Gimana? Itu biasanya kita ajak pendekatan, ngobrol. Hmm. Nah, memang yang namanya bakat anak tuh kan bisa berbagai ragam, Ya, betul. bisa macam. Boleh misalkan dia tidak menyukai satu pelajaran, tapi dia menyukai pelajaran yang lain, nggak masalah. Yang penting tetap pelajaran itu tetap kita arahkan untuk terus mengikuti, gitu. Nggak lantas dia, aku nggak suka pelajaran fisika misalnya. Ya. Berarti aku nanti nggak akan masuk pelajaran etama teresep. Nah, gitu. Oke. Ya, Pasti, kita pasti arahkan itu. nggak begitu. Kita arahkan wayana. Mungkin dengan kamu ikut ada beberapa mata pelajaran yang bisa kamu pahami dan lama-lama nanti bisa jadi resep gitu. Baik, Itu biasana kalau aya faktor ti guruna oge. Abi mah teresep Nah, pelajaran ieu teh da ku guruna Ya. masuk ka bio gitu payun Gurunya, gitu. pengalamannya. Pasti. Sakelas mabal sadayana. Nah, kayak gitu. Gara-gara gurunya nggak disukai. Betul. Gitu. Ya. Kumaha tuh Bu, biasana? Biasanya kita suka konsultasikan kalau ada temuan. Misalnya si satu anak nggak suka pelajaran itu gara-gara efek subjektif dengan Ya, guru gurunya pribadi. personal. Gitu. Ya, dengan personal. Biasanya Pak pendekatan kalau di BK kami kita pakainya konseling keluarga. Jadi kita libatkan keluarga, orang tuanya kita Betul. panggil misalnya, dan gurunya pun nanti ada sesi dengan gurunya Oh. sebelum kita pertemukan. Nah, Jadi ada dengan orang tuanya dulu, anaknya kita bimbing. Jadi sesinya tuh bisa jadi berapa sesi gitu, konselingnya tuh. Nggak langsung berak, kumpulkan yang guruna, kumpulkan yang orang tuanya, nanti bisa jadi rame. Ya. Ya, betul. Tapi pasti. anaknya dulu, nanti dengan orang tuanya bisa jadi 3 sesi konseling. Baru nanti kalau dengan gurunya dulu gimana, ada Ya. masalah apa. Nanti kalau dengan gurunya sudah klik BK-nya gitu Ah. misalkan. Dengan orang tuanya sudah, orang tuanya memotivasi anaknya untuk masuk lagi, baru kita islahkan gitu. Siap tuh Prosesnya sementara Bu. seperti itu. Kami istilah kita minum karena tadi ngadamu peletok cenah anu ieu cai Bu. Oh, Masih siap. bade Sudah istirahat ada. ya, Bu. Naon minum heula, Siap, Bu. siap, Sambil siap. Ini Saya- bismillahirrahmanirrahim. Saya aya we Bu atuh da. Aya nu teu aya mah tong diayakeun Nya, nya. diayakeun udah. Bismillahirrahmanirrahim. Disponsori air Air Herang. Cai herang kenapa? Oh, itu aya itu Aya. cemilan. Eta nya kanggo dokumentasi ya punten eta keur minum. Itu tadi kan ada requestnya gitu. Iya, iya, iya. Requestnya Jadi gitu. 20 tahunnya Bu. Lebih. Lebih. Iya. Itu bosan ya Bu? Mohon bosan pasti aya lah, ya capek. Sebetulnya nggak bosan Pak, karena mungkin udah jiwa ya. Oh iya sih. Mam, udah jiwa, kalau udah jiwa kita Oh. ikhlas gitu menjalani. Ilas ridho keur. Ikhlas ridho keur korban. Ya. Ya. Nah, pernah tuh dulu dijewer atau misalkan dulu lebih itu. Tapi pernah dikepung Usaha aku guru. ke Pak Uje Bu. Nah, Guru fisika. ya. Guru Nah, fisika. eta gimana Bu? Dengan kondisi sekarang. Nah, kalau ya tadi kalau misalkan ditemukan yang seperti itu, tetap kita melakukan satu upaya agar satu si anak tidak dendam pada gurunya. Ya. Yang kedua, gurunya jangan gengsi minta maaf kalau memang salah. Tetap Ya. yang namanya manusia mau guru mau apa kalau salah ya harus apa sportif. Ya. Seperti. Kadang-kadang kan misalkan karena merasa ada guru, contoh. entah berantah ya, mungkin di Majalaya nggak ada ya, Ya, soleh-soleh ya ada. gurunya ya. Duka, Mungkin Majalaya entah nggak berantah. ada. Ada guru yang menghukum siswa karena mungkin itu teh kelewatan biasanya kalau Ya. kayak gitu nggak mungkin kalau siswa biasa terus Ya, kalau gurunya betul. jadi emosi. Teh biasa nama kalau kayak gitu berarti udah kalau lebihan ya teh ya. Oh. Rorogan. Ya kan guru juga manusia. Betul. Guru juga manusia ciga lagunya Ya. laguna eta teh. Ya. Nah, tadi tuh Bu, maaf izin saya potong. Udah tadi ketukas langsung. Kalau orang tua nanti narima misalkan. Namun, Kan sekarang Kalau orang tua, alhamdulillah Pak, kalau selama saya mengajar jadi guru BK, alhamdulillah ya Allah, mungkin karena saya merasa setiap kalau ada apa-apa saya minta pendampingan. Allah bismillah gitu kan. Jadi belum menemukan orang tua yang rudet istilahnya. Artinya di daerah Majalaya saya di SMA Muhammadiyah, dulu juga di SMK negeri.
Alhamdulillah semua orang tua mungkin pernah ada yang bermasalah dengan beberapa guru terkait anaknya, tapi begitu kami kumpulkan semuanya baik-baik saja, alhamdulillah. Dan mungkin itu kembali lagi ke konsep pendekatan, berkomunikasi. Intinya komunikasinya Pak. Kalau menurut saya komunikasi yang baik diantaranya bisa menenangkan semua orang yang pada saat itu sedang naik gitu emosinya. Tong sarwana gitu ya. Sempat, alhamdulillah. Dulu juga sempat ada yang seperti itu. Gara-garanya contoh nih, nggak apa-apa ya? Nggak Contoh apa-apa. ya. Jadi gini buat kita Pembelajaran. bisa memberi pelajaran juga buat para penonton ya Bu ya, bahwa kita itu bukan berarti harus begitu atau tidak boleh begitu, tapi adalah sebagai satu contoh kasus. Ya. Gitu. Karena Contoh kan, kasus ya ada Pak waktu itu entah tahun berapa. Kembali lagi yang menindak anak-anak yang tidak sesuai dengan aturan biasanya kan yang tampil kesiswaan. Ya. Nah, kesiswaan kemudian memberikan sanksi kepada anak yang rambutnya tidak sesuai, gondrong istilahnya, dengan cara digunting di tempat. Oke. Nah, ternyata dampaknya anak itu kan karakternya sangat introvert dan dia seperti itu kan itu merasa dibully sama gurunya, apalagi hasil guntingan rambut itu campleng nambah dasar potong cukur iya pendek aja Kak itu nggak pendek lagi Pak memang toromong sampai kulit kepalanya gitu. Oke, saya nggak tahu karena waktu itu saya tidak ikut razia, udah di ruang BK saja gitu. Tiba-tiba selang berapa waktu mungkin anaknya pulang tanpa izin, pulang aja ke rumah dengan hati yang sedih, bukan malu sama teman, pulang nangis, yang datang ke sekolah orang tuanya, bapaknya sama kakaknya, datang sama kakaknya, komplain sama sekolah lah bahwa ini katanya tidak terima. Sempat pas saya juga menemukan seperti itu, sampai menanyakan mana kesiswaannya. Kebetulan pada waktu itu karena sudah sore, waktu itu kan di sekolah itu sampai sore, ya sampai sore BK itu kan standby Pak. BK itu datang paling awal, pulang paling akhir. Sampai beres teh kita teh. Kadang-kadang nyepangan kunci gitu. Cara KOB kan aya nu tilas tuangnya. Nah, pada saat itu kan BK masih ada, saya terima tuh orang tuanya dengan kakaknya. Marah Pak, jelas emosi anaknya diperlakukan seperti itu. Saya berpikir harus bagaimana ini meredamkan orang tua yang marah. Bari abi kita can terang teh masalah teh naon. Udah can terang. Udah belum ada laporan. Tiba-tiba saya hanya punya bismillah. Bismillah. Bismillah ya Allah, lembutkan hati yang ada di depan saya gitu kan. Kemudian saya bilang, "Bapak, boleh kita bicara di ruang BK?" Karena kalau bicara berdiri itu kan Pak justru masa emosi makin naik. Yos Bu jangan di dia we. Nggak apa-apa di ruang BK kita bisa ada air minum gitu kan. Akhirnya mau, bapaknya mau bicara di ruang BK. Di sana baru saya tanya sebetulnya ada apa Bapak? Cerita lah seperti yang tadi di awal. Lalu saya tanya, "Bapak boleh anaknya didatangkan?" Kan saya nggak tahu separah apa. Kan saya kalau cuma mendengar satu pihak jadi bisa salah paham. Saya semarah ini gitu ke kesiswanya sudah pulang. Saya tanya, "Bapak boleh nggak si AA-nya dibawa ke sini? Saya mau lihat." gitu. Akhirnya dijemput sama kakaknya naik motor. Dibawalah ke ruang BK, pakai topi anaknya Pak. Karena malu ya. Pas begitu mudah-mudahan nonton ini pas begitu duduk, saya bilang, "Boleh nggak Ibu lihat rambutnya dibuka?" "Nggak mau." Karena waktu itu kelas 1 SMA waktu itu ya. Nggak mau, "Udah buka aja," kata bapaknya, "biar ibunya lihat." Gitu. Gimana perlakuan sekolah sama kamu? Masih marah. Pas dibuka ternyata betul Pak, saya juga kaget. Sampai ke kaki. Akhirnya disitulah saya bilang mohon maaf dari pihak sekolah dengan mewakili dari mungkin tadi kesiswaan saya sebagai guru BK atas nama sekolah saya mohon maaf. Ternyata dengan kita meminta maaf orang selagi marah apapun alhamdulillah itu Pak. Jadi ya sudah Ibu cuma mohon ya untuk lain kali ya insya Allah Bapak masukan Bapak
akan kami laksanakan. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai deh ada yang seperti sekarang guru diadukan. Nah itu tuh kan lucu ya, kita mohon izin ya ke para penonton atau segala sesuatu, kita tidak ini kasus-kasus itu hanya kan kebanyakan sekarang kan sedikit-sedikit viral. Dikit-dikit lapor. Lapor. Hal demikian tuh menjaganya gimana? Karena kan kalau kita tahu ya pasti antara kedua belah pihak ada benar dan ada kurang benar. Gitu. Tapi itu mah benar. Cara kalau misalkan terjadi begitu gimana Bu? Iya menurut pandangan Ibu ya. Pandangan Ibu. Nah, Abi misalkan mengadukan Ibu karena kan tadi teh bukan kasusnya bla bla bla. Itu gimana Bu? Pihak sekolah Bu. Ngeri Pak kalau diadukan. Betul Bu. Padahal kita guru insya Allah niat kita di sekolah itu ke anak-anak murni rasa sayang, panggilan jiwa seorang guru mendidik, mengarahkan, membimbing. Tidak ada unsur membenci. Senakal apapun misalkan anak ya dalam kutip nakal anak itu kalau menurut BK mah bukan nakal sih, itu mah spesial gitu, anak spesial. Bagi kita guru itu tetap nyaah gitu kan, walaupun entah ini orang tuanya tempatnya di mana nyaah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pira-pira kayak sekarang ini tiba-tiba dilaporkan, ya ngeri juga ya. Jadi kira-kira misalnya setelah ada lihat pira itu, takut nggak kalau misalkan akan melakukan satu tindakan tegas nih di sekolah? Kira-kira takut nggak? Ya kalau lihat TikTok jadi dibikin hare-hare gitu kan, ada yang apa hare-hare ke guru, nggak ini juga sih, yang nggak harus jadi seperti itu juga gitu kan. Kita tetap aja sesuai dengan tupoksi kita, tupoksi guru, tetap membimbing. Tapi tadi kuncinya, kalau misalkan kita ada hukuman, lakukan bukan hukuman, ada sanksi. Lakukan sanksi sesuai dengan sanksi edukasi. Yang bersifat mendidik maksudnya. Ya tapi kan mohon izin, tapi kan kalau nggak salah di nomenklatur Permendikbud atau nomor 41 atau berapa itu kan kita dilindungi guru. Betul. Kenapa takut misalkan dengan hal demikian? Karena memang sekarang masyarakatnya berbeda. Gitu. Jadi amanya apa? Pemahamannya mungkin beda-beda ya. Tapi memang ya betul guru itu sekarang kan dilindungi, tidak boleh diperkarakan. Ada itu aturannya gitu. Dan memang ada satu lagi aturan yang kemarin sempat baca itu di aturan Permendikbud 41 bahwa guru itu boleh memberikan sanksi. Boleh. Tapi sanksi yang bersifat mendidik. Gitu. Kayak perbedaan tuh Bu, misalnya anak-anak sekarang sama beberapa tahun ke belakang kan dulu mah Abi we nya pengalaman anu digebuk tadi. Abi wawartos ka orang tua teh kadon malik dicarekan deui nya gitu. Orang ari maneh cenah nanaonan cenah. Gitu kan. Pelajaran matematika wasieun buku agama. Ieu berarti Abi kan. Kita malah dukun era bola makan. Oke, bari korosong gitu pugu we digebuk. Tapi makan gitu, tapi kan budak ayeuna kan duka kumaha nya. Kadang nu kitu teh malah jadi orang tuana nu marah gini kan. Betul. Itu ada mungkin sesuai dengan apa ya? Perkembangan manusia. Katanya sekarang tuh Gen Z atau gen apa tuh namanya ya. Katanya kalau gen-gen yang sekarang itu kan lebih pada lebih rileks, lebih maunya santai, yang instan-instan, enggak mau bekerja keras. Itu katanya yang generasi sekarang itu. Jadi yang dihadapi guru itu ini generasi sekarang gitu, yang manja. Kalau apa-apa anak mama, anak bapak, kalau ada apa di sekolah laporannya mungkin dilebih-lebihkan, otomatis orang tuanya marah. Jadi kadang-kadang ada anak yang gini Pak, ditegor bukan disanksi, ditegor sama guru misalkan diingatkan ini salah. Nanti kalau nggak berubah nanti ibu akan panggil orang tuamu atau ibu akan telepon orang tuamu. Nah karena ketakutan biasanya kadang-kadang ada pernah menemukan yang laporan duluan, membuat cerita duluan ke orang tuanya agar dia tidak disalahkan. Akhirnya kadang-kadang orang tua karena mungkin sayang sama anaknya mendengarkan jadi dari satu pihak saja, dari pihak anaknya. Belum konfirmasi ke guru sudah mengatakan bahwa apa yang disampaikan anak itu dalam versinya adalah kebenaran. Nah gitu yang anak sekarang itu PR besar untuk para guru zaman sekarang, harus lebih apa ya, cerdas memahami anak-anak sekarang, harus lebih pandai mendekati secara psikologis gitu. Karena bukan buruk juga ya anak-anak sekarang justru luar biasa, potensi mereka justru luar biasa. Apalagi potensi mereka di bidang IT,
Mentalnya itu kan luar biasa. Lebih bagus ya. Karena lebih pandai mereka ya wawasannya. Ya. Gitu. Mereka bisa cari Pasti, apapun pasti, gitu pasti. kan anak-anak sekarang gitu. Cuma Oke, mungkin jago. secara mental, psikologis aja yang ada berbeda dengan zaman baru. Zaman baru mah karena kuatnya. Ya. Susulan ge ku guru teh. Iya, Eh, digaplok ya Bu, Laut tenang Bu. terus. Ya, Ayo benar nama. cek mun tadinya Iya. digaplok-gaplok teh kakak dicari piam makan. Kadang ngajakeun. Jadi ngajakeun mana no. Oke, Iya. kalau tidak salahnya kan SMA Muhammadiyah itu kalau dulu zaman abdi pernah dengar, ikonnya terkenal dengan drum band. Oh, drum band. Tuh. Nah, kalau sampai sekarang itu gimana Bu? Muhammadiyah Drum sekarang. band deh. Kan dulu mah kan ngomong drum band enggak saya Muhammadiyah we Ya, itu. malah Sekarang jauh, juga ya. begitu Oh, dong. ini teh. Hebat, Mantap. hebat. Alhamdulillah. Ya. Ada, harus ada. Jadi salah satu brand Ya. ya kalau gitu. Brand Muhammadiyah memang dari dulu ya, masih dan sekarang SMA Muhammadiyah juga alhamdulillah marching bandnya sudah mulai bergerak. Kemarin sampai di kabupaten ya, sudah acara mengiringi kabupaten lomba teh, dengan ya. Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Majalaya dapat Mohon. juara waktu Oh, itu. iya, Karena iya. kita juga dilibatkan oleh Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Oh, sama Pak Camat, Bapak Pak Gubernur, Camat. terima kasih karena suka mengajak kami SMA Muhammadiyah 2 Majalaya dan berbagai event. Alhamdulillah. Oke. Nah, walaupun dengan udah trademark atau misalkan brandnya, Ikon. ikon. Kalau dengan kolaborasi dengan yang lainnya gimana Bu? Kolaborasi kegiatan Iya, eskul. misalkan gini, kan kenapa tidak? Maksudnya sekarang ada apa Pak? Kalau misalkan kita satu SMA itu ada satu brand yang betul di bidang Unggulkan. Kenapa nggak misalkan bikin satu kegiatan untuk brek KB tanpa melihat timah brek misalkan massal. Enggak ada kegiatan biar supaya gini kan majalah teh benernya tidak hanya Muhammadiyah misalkan. Iya. Nah, karena Iya. kan nanti misalkan punten-punten kalau dalam satu kegiatan misalkan dia kan namanya aja tadi. Kalau terus-terusan emang daya deui. Tapi kan ada nu terang abi. Iya. Emang dari dulu ya. Tapi kan sekarang menurut ada Pasunan aya. Ada, Iya, ya, Pasunan Cuma ada. aya. Dulu pun SDG ada masih SD hampir banyak ya yang ada gitu. marching. Nah, ada gak misalkan ada kecemburuan sosial atau misalkan, ya yuk orang mau gabung bareng gitu supaya rame nih Majalaya tingkat itu. Ada nggak gitu? Tapi kan kita juga kemarin sempat beberapa event kita berbarengan dengan teman-teman SMA lain yang punya marching band. Ya, dan dengan SMA alhamdulillah Pasundan kita bersahabat ya. Halo SMA Pasundan. Gede pokoknya. Kita selalu di event itu bergandengan tangan. Misalnya dalam upacara 17 Agustus di Alun-Alun Majalaya, kita selalu dengan SMA Pasundan, SMA Muhammadiyah. Pokoknya ini ada juga sih event yang bersama-sama Ya. gitu. Dan kalau event yang bersama-sama turun, kalau intern Muhammadiyah aja misalkan kita kalau ada acara ulang tahun Muhammadiyah atau milad, itu juga kita suka ada ke masyarakat memperkenalkan Nah, kan di Iya. salah satu itunya. Itu Iya. satu lagi Bu gini kan gini Ibu di Polsek nanti awas. Pesan atau misalkan dengan adanya program ini gimana? Karena kan mungkin agak ternyambung menurutnya, tapi kan banyak manfaat juga kalau misalkan kita berdekatan atau dengan adanya CCTV di sekolah kan minimal Ya. bisa memantau ya, Mm-mm. atau keluar masuk segala Ya. macam. Tanggapan Ibu tentang program ini gimana? Di luar untung dia, ya ini masa awjrat nawe Iya, gitu. iya. Ya. Untuk program Majalaya Awas Iya. ya. Ini programnya luar biasa loh kalau menurut saya dan harus digaskeun. Oke. Ya. Harus digaskeun. Pertama apa? Dengan program Majalaya Awas dari Polsek Majalaya, segala kehidupan lingkup Majalaya itu kan bisa terawasi ya, apapun yang terjadi gitu. Termasuk di jalan kan itu Pak ya. Termasuk program bagaimana saya tadi melihat beberapa hari ini Majalaya Awas gencar sekali Ya. menertibkan anak-anak yang menggunakan motor. Nah, potbrong. Itu keren. Potbrong. Karena apa? Kadang-kadang susah Pak kalau tidak melibatkan bapak-bapak yang di Kapolsek. Oleh guru tuh udah diingatkan. Anger kene. Tapi Pasti. kalau sudah dengan bapak-bapak, saya yakin jeraknya ada. Jadi itu keren sekali. Terbantu sekolah sangat terbantu oleh Majalaya Awas. Apalagi misalkan untuk event atau kegiatan lainnya Ya. untuk mendisiplinkan Ya. terutama karena ini saya mewakili dunia pendidikan ya. Siap. Sangat mengucapkan terima kasih untuk mendisiplinkan siswa baik hal kedisiplinan lalu lintas, kedisiplinan yang lain misalkan ya. Itu kami sangat berterima kasih. Oke. Kemudian untuk mengawasi CCTV, kemarin kita juga sudah
dengan teman-teman SMA yang ada di Majalaya, para kepala sekolah kita menyambut baik Pak. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Ya. Amin. Ya, Amin. agar apa? Setiap sekolah kami bisa langsung terpantau Betul. kehidupannya. Iya gitu. Ya, siapa tahu tiba-tiba malam-malam kan Ya, kita tahu iya, juga betul, dari betul. ya. Iya. Malam-malam ada yang celengak-celenguk itu kan kalau terpantau bisa diwaspadai kan, gitu bisa ada solusi, ada yang memantau untuk keselamatan kami. Karena kan di ranah sekolah juga tidak menutup kemungkinan ternyata beberapa yang lalu juga ada yang terjadi kehilangan apa. Iya. Mudah-mudahan seperti itu Bu. ya. Oke. Jadi dengan Majalaya Awas misalkan nanti go to, kalau ke kampus ya go to school. Oh, Majalaya Awas Goes to Amin. School itu satu Majalaya program Awas artinya Goes to program. School. catatan gitu Siap. buat kita ya. Siap. Majalaya Awas Siap. Goes to School. Nah, Oke, bagus. jadi keren lah Pak, lanjutkan. Oke, Kami teman. menunggu follow up-nya seperti apa. Siap. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Terakhir Bu, satu kata buat Majalaya Awas. Buat Majalaya Awas, pungkas, rasa was-was, tur karewas. Oke. Menuju Majalaya bangkit yang lebih kondusif. Ya. Sekian mungkin dari Ibu Cucu Bu, hatur nuhun pisan Siap. punten tapi rada Terima kasih. geumpeur. Biasa di ruang BP gitu. Masih gitu. Pangitan sakitu mintannya Bu, hatur nuhun pisan tos Hatur nuhun, dongkap. siap. Terima kasih sama-sama Mohon. ya, hatur nuhun tos diangkir hadir, tos Mohon. diundang ke sini. Ibu hatur nuhun sing sarehat sadayana kanggo Amin. rekan-rekan SMA oge. Mungkin sekian Ya, kanggo terima penontonnya podcast Majalaya Awas hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.